Ini adalah kelangsungan hidup di alam liar yang paling realistis yang pernah saya lihat. Dalam rangka untuk mendapatkan makanan, para kontestan melakukan segala cara untuk mendapatkan makanan. Beberapa membuat perangkap ikan besar untuk menangkap ikan trot liar. Beberapa memanfaatkan perahu mereka untuk menangkap hidangan laut. Ada yang mendapatkan banyak makanan ringan di pantai. Beberapa memanggang tikus untuk memperbaiki pola makan mereka. Jika mereka berhasil mencapai garis akhir, mereka akan memenangkan hadiah uang tunai sebesar $500.000. Ini hari ke-23. Masih ada 4 pemain yang tersisa di lapangan. Sam bangun dengan perasaan lelah. Beberapa tikus di kamp semalam membuatnya terjaga sepanjang malam. Mengingat tidak ada lagi yang bisa dimakan saat ini, dia hanya bisa memikirkan cara untuk menangkap beberapa tikus untuk dimakan. Menggunakan tongkat yang diasah dan tali pancing, Sam memutuskan untuk membuat beberapa pemicu yang sensitif. Mengumpulkan semua bagian yang diperlukan, dia pergi keluar dan mulai memasangnya satu persatu. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan kesabaran. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa terluka. Setelah 2,5 jam bekerja, akhirnya, sebelum malam tiba, dia berhasil memasang beberapa perangkap. Sekarang, tangan Sam berlumuran darah. Tapi pikiran tentang makan besar besok, itu akan sepadan dengan usahanya. Ke Lukas, suatu hari, dia mengambil beberapa pelampung di lepas pantai. Itu adalah harta karun baginya. Mengingat di daerah ini, pasti ada sekumpulan ikan trot liar. Jadi Lukas berencana menggunakan pelampung tersebut untuk membuat tali pancing tradisional. Idenya adalah menggunakan pelampung untuk mengapungkan tali pancing dengan kail yang diikatkan padanya. Jadi, Anda bisa memancing dengan 6 kail sekaligus. Hal ini meningkatkan peluang untuk menangkap ikan. Dengan menggunakan pisau, potong pelampung menjadi irisan tebal. Kemudian dia memasukkan seutas benang tipis ke tengahnya. Setelah mengikat kail, dia segera masuk ke dalam air untuk memasang jebakan. Kemudian dia menunggu ikan-ikan datang kepadanya. Ikan-ikan itu datang ke sisi alam. Dengan penuh antisipasi, dia datang ke pantai untuk memeriksa jalannya. Namun, sesampainya di sana, dia menyadari bahwa sudah ada beberapa lubang besar di jaringnya. Tidak ada satupun ikan yang bisa ditemukan. Dalam perjalanan kembali ke kamp, Alan menemukan beberapa botol plastik di pantai. Dia berencana menggunakannya untuk membuat beberapa perangkap ikan sederhana. Resep yang sama dan rasa yang sama. Pertama, dia memotongnya menjadi 2 dengan pisau. Mulut botol dimasukkan ke dalam botol dengan arah yang berlawanan untuk membuat corong. Dengan cara ini, sebuah perangkap ikan sederhana akan selesai dibuat. Tingkat keberhasilan metode ini dikatakan lebih dari 80%. Begitu ikan trot liar masuk, sulit untuk melarikan diri. Kemudian dia pergi ke pantai dan mulai memasang perangkap. Anda tidak bisa berharap untuk menangkap ikan yang besar di dalam botol yang kecil. 4 atau 5 ekor di sekitar genangan air kecil sudah cukup. Ini adalah masalah keberuntungan. Apakah Anda bisa menangkap ikan atau tidak? Ke Mickey, dia belum makan protein selama berhari-hari. Mickey berada di danau lebih awal untuk memeriksa jaring insang. Dia bahkan belum mendekati perangkap ketika dia melihat ada beberapa potong rumput laut yang menggantung di jaring. Kemungkinan besar ada sesuatu di bawah air. Namun saat dia menariknya ke atas, ternyata itu adalah seekor ikan yang sudah mati. Sepertinya ikan itu sudah mati setidaknya selama 2,5 hari. Dia ingin melihat apakah masih ada daging yang bisa dimakan. Tapi bau busuk yang tiba-tiba muncul dari ikan itu membuat Mickey mengurungkan niatnya. Sangat disayangkan, melihat mangsanya menjadi tidak bisa dimakan. Itu lebih buruk daripada membunuhnya. Tapi itu adalah kesalahannya sendiri karena terlambat mengetahuinya. Sepertinya dia harus berbaring di kamp dan kelaparan malam ini.